Berani menentang ketetapan surga. Lobio Jenderal Besar Ras Naga. Berani menentang ketetapan surga. Asura bawahan Kaisar Langit. Pendosa? Pantas kehilangan nyawanya. Roh jahat bawahan Kaisar Langit. Hanyalah seorang manusia biasa. Berani berhayal menentang surga ubah takdir. Kaisar Hautian Kaisar Langit Ras Abadi. Mereka tak tahu terlalu melebihkan diri. Belalang sembah mencoba hentikan kereta. Kaisar Hautian. Hal-hal yang menyangkut ras manusia kita, bukan urusanmu sama sekali. Bodoh, serahkan nyawamu. Jika surga menghancurkanku, aku akan menghancurkan surga. Naga manusia telah muncul, jasanya menyanyi langit. Itu adalah Dewa Perang Naga Emas. Komandan, Yuling pelindung Persik Emas. 4 wilayah Mutiara Naga. Kami dengan hormat menyambut Dewa Perang Naga Emas. Kami dengan hormat menyambut Dewa Perang Naga Emas. Yuling bencana ini telah berlalu. Aku juga harus kembali. Untuk bersama istriku. Dewa Perang, 4 wilayah naga butuh perintahmu. Keputusanku sudah final. Mulai sekarang, semua urusan kau tangani menggantikanku. Ya. Yang Sihan Sekretaris Guan Xiaoro. Surat cerai. Sekretaris Yan, apa maksud dari semua ini? Pernikahanmu dengan ketua Guan berakhir. Xiaoro takkan lakukan ini. Pergi panggil Xiaoro ke sini untukku. Ketua Guan sangat sibuk saat ini. Sejujurnya, Ketua Guan telah mengamankan hak selenggarakan perjamuan kemunculan tokoh besar. Sosok hebat itu. Itu benar. Dia adalah Dewa Perang Naga Emas yang legendaris. Dewa Perang Naga Emas akan segera muncul. Mengapa aku tidak tahu? Sampah sepertimu. Bagaimana kau bisa tahu tentang urusan surgawi? Ketika Tuan Naga Emas muncul kali ini, dia akan melepas topengnya untuk pertama kalinya, mengungkapkan wajah mulianya untuk dilihat dunia. Saat ini semua kekuatan berpengaruh. Mencoba segalanya hadiri perjamuan itu, hanya untuk melihat wajah Dewa Perang dan Nona mudaku. Mudah amankan hak menyelenggarakannya. Pamornya di seluruh lingkaran ini telah menyebar kemana-mana. Sampah sepertimu. Apakah kau berencana menyeret Nona mudaku ke bawah? Mungkinkah seseorang meniru diriku? Suruh Xiaoro datang menemuiku. Aku ingin menghadapinya secara langsung. Tidak perlu. Bukankah aku sudah di sini? Xiaoro, sebenarnya Dewa Perang Naga Emas adalah... Cukup, ini 10 juta. Selama kau menandatangani namamu, kau bisa mengambilnya. Guan Xiaoro, Ketua Grup Huase. Xiaoro, mungkinkah di matamu, hubungan kita selama 5 tahun hanya bernilai sejumlah uang ini? Diam selama 5 tahun terakhir. Aku telah rajin dan bekerja keras, membawa grup Wasyang masuk ke dalam 3 besar di Nancheng. Dan bagaimana denganmu? Apalagi kau lakukan 5 tahun selain tahu cara membuat panekuk. Kau makan apa yang disediakan keluarga Guanku. Gunakan pemberian keluarga Guan, tapi kau menolak maju. Sampah sepertimu. Sampai kapan kau berniat menyeret keluarga Guan kami? Aku menolak untuk berusaha maju, jika bukan karenaku. Apakah grup Huasengmu akan mencapai apa yang telah dicapai hari ini? Mengandalkanmu. Itu benar-benar konyol. Jarak antara kau dan aku bagaikan bulan yang terang di langit dan debu di tanah. Aku harap kau bisa mengerti. Perceraian kita bukan karena salah satu dari kita salah, tetapi karena aku selalu bergerak maju, sementara kau selalu berdiri diam. Kau bahkan telah menjadi batu sandungan yang menjijikkan. Xiaoro, bukankah menjalani kehidupan normal sudah cukup baik? Kehidupan yang kuinginkan tidak bisa kau berikan padaku. Orang kelas rendah seperti dia. Bagaimana dia pahami prinsip agung ini? Jangan buang waktu lagi untuknya. Besok adalah perjamuan debut.
Susia yang menyukai Guan Xiaoro. Saya sudah memesan hotel bintang 7. Mari kita bersenang-senang malam ini. Nikmati malam ini. Susia, beraninya kamu menyentuh istriku. Diam kau sampah. Hanya Tuan Muda Su, putra kesayangan langit yang sejati, yang layak untuk ketua Guan kita. Hanya mengandalkan dia. Tuan Muda Su adalah putra Gubernur Nancheng. Dia hanya perlu mengucapkan beberapa kata baik tentang ketua Guan kita di hadapan gubernur. Dan itu sudah membantu ketua Guan kita mengamankan hak penyelenggaraan. Ini benar-benar pria yang cakap. Saya tidak berani menerima. Xiaoro, saya dengar Anda ingin menjadikan Dewa Perang Naga Emas sebagai ayah baptis Anda. Itu benar. Dia percayakan tanggung jawab besar padaku. Aku ingin membalas kebaikannya. Aku akan memohon dijadikan putri angkatnya. Jika ini berhasil maka Anda akan menjadi bintang baru. Bersinar terang di Longshan. Lucu pesta gunung belum pernah kudengar. Pasti ini penipuan. Xiaoro, jangan biarkan dia menipumu. Diam, kau pikir kau ini siapa? Dewa perang sebuah pesta gunung yang hikmat. Masih butuh sampah sepertimu bicara. Xiaoro, kamu sangat menghargai ketenaran dan kekayaan. Bukan berarti aku menghargai ketenaran dan kekayaan. Itu adalah apa yang kuhargai, yang tidak bisa kau The sediakan. film was translated and narrated by M Media. Terus berpegangan seperti ini. Sepertinya kau masih berpikir uangnya tidak cukup. Baiklah, aku akan memberimu satu lagi. Sebuah apartemen senilai hampir 20 juta. Ambil uang kotormu dan pergi. Jangan kotori tangan kakak Xiaoku. Menurutmu orang macam apa kakak Xiaoku? Yuan King, ketua grup Chang Fei. Tak sangka kau cari aktris. Anda adalah kepala Kamar Dagang 9 Provinsi, Ketua Grup Chang Fei, Yuan King. Apa? Mengapa Nona Ji datang ke sini? Apakah kamu Guan Xiaoro? Karena kakak Xiaoku tidak menyukaimu. Kenapa kamu belum cepat-cepat pergi? Apa kamu belum mengerti? Itu karena kakak Xiaoku tidak menyukaimu, sehingga dia mencampakkanmu. Dan kamu masih di sini membuat masalah tanpa alasan. Nona Ji, tolong jangan berbicara begitu kurang ajar. Nona Guan, anjingmu tentu tahu cara menggonggong. Nona Ji ini salahku tak mendisiplinkannya ketat. Sialan. Tunggu sampai setelah gunung, dan lihat bagaimana aku mendisiplinkanmu. Guan Xiaoro, perjanjian perceraian ini, aku bisa menandatanganinya, tapi aku harap kamu tidak akan pernah menyesali ini. Konyol. Menceraikanmu adalah keputusan paling tepat yang pernah kubuat. Nona Ji, terima kasih sudah membantuku. Apa Nona Ji? Kakak Xiao, apakah kamu benar-benar melupakanku? Kakak Xiao, sepertinya ada sesuatu di sebelah sepatumu. Lalu kamu membawaku pulang, tapi begitu aku berbalik kamu sudah pergi. Dalam sekejap 20 tahun berlalu. Benar, Wan King. Kali ini, mengapa kamu datang ke Nancheng? Aku datang untuk menghadiri perjamuan Gunung Dewa Perang Naga Emas. Kau ingin lindungan Dewa Perang Naga Emas? Yaitu karena aku. Halo. Baiklah. Mengerti. Kakak Xiao, aku masih ada urusan. Tunggu aku selesai hadiri perjamuan gunung. Aku akan datang mencarimu nanti. Yuling memberi hormat kepada Dewa Perang Naga Emas. Yuling, seorang anggota klan meniru diriku untuk menyelenggarakan perjamuan gunung. Selidiki kebenarannya secara menyeluruh. Bawahanmu pantas mati. Sebenarnya semua ini dilakukan oleh Yuling. Apa? Yuling, kamu semakin berani sekarang. Kau berani ambil alih pesta gunungku tanpa izin. Bawahanmu pantas mati, hamba mohon Dewa Perang redakan amarah. Saat ini berbagai kekuatan sedang kacau. Kami butuh Dewa Perang pimpin situasi. Bawahanmu ingin istrimu pribadi selenggarakan perjamuan. Untuk meningkatkan martabat nyonya, bawahanmu pergi dan batalkan perjamuan. Tidak. Biarkan perjamuan berjalan seperti biasa. Aku ingin melihat bagaimana Guan Xiaoro ini akan mengakui ayah ini. Balai perjamuan. Ketua cantik grup Wesen Guan Xiaoro telah tiba. Selamat datang semuanya di Pesta Gunung Dewa Perang. Saya Guan Xiaoro, penyelenggara. Tuan Kota Jiangcheng. Pesta ini Ku dengar, Nona Guan ingin mengambil kesempatan ini, mengakui Dewa Perang ayah angkatnya.
Itu benar. Dewa Film Perang was sangat menghargaiku. translated and Percayakan padaku narrated tanggung by jawab M pesta Media. gunung. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Aku hanya meminta dia menerimaku. Di hari-hari mendatang, aku akan melayani dan merawatnya. Jika ini berhasil, Xiaorou jadi mutiara Dewa Perang. Masa depannya pasti akan mulia. Aku Tuan Kota Jiangcheng. Berjanji tawarkan 10 properti pada keluarga Guan. Aku Tuan Kota Liangcheng. Tuan Kota Liangcheng. Berjanji tanda tangan pesanan 3 miliar dengan Huasheng. Putriku, Ibu Guan, ibu dari Guan Xiaorou. benar-benar luar biasa. Guan Dui, adik laki-laki Guan Xiaorou. Kakakku terlalu luar biasa. Tapi Nona Guan, Xiao datang khusus untuk satu karakter. Aku hanya tidak tahu karakter ini. Bagaimana seharusnya dibaca? Ayah. Guan Xiaorou kaligrafi dan lukisan ini. Aku yakin kau bisa memanfaatkannya. Kau bocah, kau punya nyali. Beraninya kau menghinanya di depan umum. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Kau benar-benar pembawa bencana. Ini bukan tempat bagi orang sepertimu untuk bertindak sembrono. Apakah kau masih menolak untuk Enya? Ibu, meskipun Xiaorou dan aku sudah bercerai, aku sudah banyak membantu keluarga Guan bertahun-tahun. Seharusnya tak sampai melawanku seperti ini kan? Kau menantu tak berguna menumpang hidup keluarga Guanku. Selama 5 tahun penuh kau masih berani memuliakan dirimu. Rakyat jelata licik seperti Anda benar-benar nekat. Orang ini mantan suami yang ditinggal Nona Guan. Kudengar dia hanya orang tak berguna yang jual kue rusak. Pantas saja begitu dia tiba, aku mencium bau kemiskinan darinya. Nona Guan cepat usir dia untuk memberi makan anjing. Dia benar-benar pantas dilemparkan ke anjing. Semuanya, tolong jangan tidak sabar, ini mantan suamiku. Dia hanya sedang impulsif sesaat. Ini salahku karena tidak menjamu dengan baik. Aku minta maaf kepada semuanya. Nona Guan masih muda, namun dengan ketenangan itu masa depannya tak terbatas. Jika ada sesuatu mari kita bahas secara pribadi. Kau harus segera pergi. Begitu Dewa Perang tiba, kau pasti akan kehilangan nyawamu. Sang Dewa Perang. Xiao Yunting, cepatlah dan turun ke sini. Apa yang kau lakukan? Sangat memberontak dan bawahan menyinggung atasan. Menyamar Dewa Perang, kau harus dimusnahkan. Hanya dengan begitu murka Dewa Perang bisa diredakan. Kau sampar. Beraninya kau menyamar sebagai Dewa Perang. Hari ini kau tak bisa pergi hidup-hidup. Xiao Yunting, Anda mengaku sebagai Dewa Perang. Ayah saya adalah Gubernur Nancheng. Mengapa dia tidak pernah menyebut Anda? Karena kau tidak layak mendapatkan pangkat itu. Anda, mengapa bicara omong kosong pada sampah itu? Tuan Gubernur akan segera tiba. Mari kita lihat seberapa sombong dia berani saat itu. Tuan Gubernur Nancheng tiba. Gubernur Su, Nona Guan, Gubernur Su, Gubernur Nancheng. ada pembuat onar di debut Dewa Perang. benar dia mantan suami tak berguna. Itu adalah sampah ini. Menyamar Dewa Perang berarti kehilangan nyawa. Saya meminta hukuman dari Tuan Su. Bajingan. Jika kau masih punya kesadaran diri, maka cepat lumpuhkan lenganmu sendiri. Tuan Su beri kemurahan mati utuh. Su Yingbin. Kau tidak mengenaliku. Kau bocah, kau hanyalah rakyat jelata rendahan. Apakah kau bahkan layak menarik perhatianku? Silakan cium aura kemiskinan yang menyedihkan darimu. Apakah kau bahkan layak mengklaim sebagai tokoh hebat itu? Pengawal seret dia hukum mati 5 kuda. Laksanakan hukuman segera. Sekarang aku ingin melihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. Tunggu. Kamar Dagang 9 Provinsi Grup Changfeng bersedia melindungi orang ini. Nona Ji palsukan identitas Dewa Perang. Apa kau pikir kau benar-benar bisa melindunginya? Nona Ji, jika kau bersikeras melindunginya, maka aku juga akan menegakkan hukum dan meminta pertanggungjawabanmu juga. Wan King cepat pergi. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Beraninya kakak Xiao berpura-pura menjadi Dewa Perang. Aku lihat kalian berdua bersekongkol. Pengawal bawa 2 orang ke penjara kekaisaran. Guan Xiaorou. Wan King tidak bersalah. Sungguh konyol, kau penyebab masalah. Bagaimana mungkin dia bisa terseret? Sepertinya kau bertekad untuk menentangku secara terbuka. Tunggu apa lagi? Tangkap mereka. Dewa Perang Naga Emas telah tiba. Salam hormat kepada Dewa Perang Naga Emas. Salam kepada Dewa Perang Naga Emas. The film was translated and narrated Bertemu dengan by Dewa M Perang yang Media. terhormat hari ini sungguh merupakan keberuntungan 3 generasi. Kita lihat Dewa Perang langsung. Dewa Perang, aku Guan Xiaorou, penyelenggara perjamuan. Terima kasih, percaya tanggung jawab penting. Xiaorou tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Aku mohon terimalah aku sebagai putri angkatmu. Mulai sekarang izinkan aku melayanimu. Ini luar biasa keluarga Guan. Akhirnya kita bisa berdiri di puncak. Dewa Perang Anda tiba tepat pada waktunya.
Ada orang tak berguna di sini yang menyamar sebagai Anda. Saya baru saja akan menangkapnya. Kau salah memanggil orang. Orang yang kau panggil sebenarnya adalah yang ini. Yuling memberi hormat kepada Dewa Perang Naga Emas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia orang tak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Dewa Perang tertinggi itu? Guan Xiaoro, bukankah kau selalu ingin mengucapkan kata itu padaku? Ucapkanlah. Kurang ajar sebelum identitasnya diklarifikasi. Bukan giliranmu bicara omong kosong. Bolehkah saya bertanya kepada nona muda ini, jika dia adalah Dewa Perang, lalu siapakah Anda? Aku pelindung persik emas di bawah Dewa Perang Naga Emas, menerima dekret lisan dari Dewa Perang, mengurus semua urusan atas nama Dewa Perang. Ini adalah token naga emas. Siapa yang masih berani sombong? Token naga emas. Ini benar-benar artefak suci Dewa Perang. Mungkinkah pemuda ini benar-benar Dewa Perang? Jika itu benar-benar masalahnya, maka bukankah keluarga Guan akan tamat? Pelindung persik emas. Aku adalah ibu Guan Xiaoro, dan juga ibu mertua dari menantu itu, yang tak berguna. Kurasa, apakah Anda tidak salah mengira dia orang lain? Salah orang. Bocah malang ini justru adalah anggota keluarga Guan kami. Menantu yang sangat tidak berguna itu. Dia sudah berada di keluarga Guan kami, bermalas-malasan selama 5 tahun penuh. Bagaimana karakternya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia hanyalah sampah yang rakus tak terpuaskan. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi Dewa Perang. Ibu, kau berbicara begitu jahat. Apakah kau tahu konsekuensinya? Kurang ajar, bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Tuan Pelindung, jika menantu tak berguna ini Dewa Perang maka bukankah aku akan menjadi ayah dari Dewa Perang? Dia hanyalah seseorang yang hanya mirip Dewa Perang, menyebabkan Anda salah mengenali orangnya. Sampah seperti ini. Aku akan segera melemparkannya keluar untuk dimakan anjing. Melempar siapa keluar untuk dimakan anjing? Ibu, kakak, selamatkan aku, tanganku hampir patah. Ibu. Pelindung yang terhormat, apa yang Anda lakukan? Putraku tidak tahu cara berbicara dengan benar. Aku tidak tahu kata-katanya yang mana yang menyinggung Anda. Maaf atas namanya. Dia tidak menyinggungku. Itu adalah Dewa Perang. Menghina Dewa Perang akan berakibat eksekusi. Apa menghina Dewa Perang? Mustahil, ini mustahil. Xiaoro, cepat pikirkan cara. Ini semua karena sampah ini. Pelindung yang terhormat, aku mohon. Tolong ampuni adikku. Aku sudah memberitahumu. Tidak perlu memohon padaku. Orang yang harus kau mohon adalah yang ini. Apa kau ingin aku memohon padanya? Memohon padamu, aku memohon padamu sekarang. Nyonya Guan, apa yang kamu lakukan? Aku bantu pelindung terhormat melampiaskan amarah. Nona Ji, jika kau berani ikut campur, maka aku akan berurusan denganmu juga. Sepertinya keluarga Guanmu bersikeras untuk memutuskan hubungan sepenuhnya denganku. Baiklah. Keluarga Guan ini mempertahankannya tidak perlu. Yuling. Pelindung yang terhormat, lihat. Aku sudah membantumu melampiaskan amarahmu. Bisakah Anda mengampuni putraku? Apakah Anda melihat itu? Pelindung yang terhormat, tolong demi aku yang telah mengajari sampah ini. Maafkan putraku. Nona Ji, jika kau berani ikut campur lagi, aku akan berurusan denganmu juga. Pelindung yang terhormat, apa yang Anda lakukan? Keluarga Guanmu benar-benar jahat. Keras kepala menolak untuk bertobat. Setelah melakukan kejahatan keji seperti itu, keluarga Guanmu akan tamat hari ini. Pelindung yang terhormat, aku sudah bantu melampiaskan amarahmu. Mengapa Anda masih menyalahkan keluarga Guan kami? Benar-benar keras kepala dan tak termaafkan. Pantas mati. Kau bajingan tak berguna. Sihir apa kau gunakan pada pelindung? Hari ini aku harus mengambil nyawamu. Tolong hentikan. Pelindung terhormat, jika gunakan lebih banyak kekuatan, tangan adikku akan lumpuh. Dia melakukan kejahatan besar. Hanya Dewa Perang yang bisa memaafkannya. Guan Xiaoro, di mana semangatmu yang tadi? Cukup. Xiao Yunting. Kau hanya ingin The film mempermalukanku. was translated and narrated by Kau M menang. Media. Aku mohon padamu. Tolong ampuni adikku. Mengampuninya tidak masalah. Tapi kau harus menyetujui syaratku. Kondisi apa? Selama bukan paksa menikah lagi denganmu, aku bisa menerima apapun. Aku ingin kau mengucapkan kata yang tadi dengan lantang. Kata apa? Kau ingin bicara pada Dewa Perang. Aku ingin kau ucapkan lantang. Ucapkanlah.
Aku akan mengampuni kalian semua. Kakak jangan. Kau bintang naik daun bisnis Nancheng. Bagaimana kau tunduk pada bajingan tak berguna ini? Langit. Ini benar-benar bertentangan dengan kehendak langit. Dia memaksa putriku untuk mengucapkan kata itu. Bagaimana keluarga Guan kita bisa menghadapi orang lain lagi di masa depan? Xiaoru, Anda tidak perlu tunduk pada orang tak berguna ini. Selain itu, apakah dia dewa perang atau bukan? Masih perlu ditinjau. Meninjaunya tidak masalah. Tapi aku tidak tahu berapa lama lagi adikmu bisa bertahan. Maka aku tidak tahu. Kau bajingan. Jangan keterlaluan. Keluarga Guan mulai yang memprovokasiku lebih dulu. Sekarang kau menyalahkanku. Sepertinya aku meragukan sikap keluarga Guanmu. Kau orang tak berguna, kau hanyalah menantu yang tidak berharga. Atas dasar apa putriku harus mematuhimu? Mengapa nasib putriku begitu menyedihkan? Seandainya aku tahu ini sebelumnya, aku pasti tidak akan membiarkanmu masuk rumah keluarga Guan. Beraninya kau masih melontarkan omong kosong. Cukup. Xiao Yunting, aku setuju denganmu. Tapi kau harus menyetujui kondisiku. Kau harus benar-benar mengampuni adikku. Baiklah. Aku menepati janjiku. Ayah, Bicaralah. ayah. Kau bajingan tak berguna. Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah. Aku mohon. Tolong ampuni adikku. Yulin. Xiao Yunting. Aku akan melawanmu sampai mati. Sudah cukup. Apakah kau masih mengeluh bahwa ini belum cukup bising? Kau mengeluh keluarga Guan belum cukup kehilangan muka. Putriku, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Dui. Ibu, kalian berdua lelah. Mari kita pulang. Xiao Yunting. Penghinaan hari ini. Di masa depan, aku pasti akan membalasnya berkali-kali lipat. Siapa sangka? Orang mengemban harapan keluarga Guan kini akan jatuh ke dalam situasi ini. Mungkinkah orang ini benar-benar dewa perang? Tuan, ada satu hal lagi yang harus saya laporkan. Ini tentang Nona Ji. Tentang aku. Nona Ji, selama Anda tidak berada di rumah, paman Anda Ji Wangtai menyuap Dewan Direksi. Dia saat ini memegang 50% saham. Setelah ayah Anda Ji Guohao mengetahui hal ini, dia syok parah dirawat di rumah sakit. Bagaimana keadaan ayahku sekarang? Dan bagaimana dengan perusahaan? Yakinlah setelah ayah Anda menerima perawatan darurat. Dia sudah melewati masa kritis, tapi dia saat ini masih dalam keadaan koma. Untungnya 50% saham sisanya masih ada di tangan Anda. Saat ini grup Changfeng secara nama masih milik Anda. Tidak, Kakak Xiao. Aku harus segera kembali sebentar. Wan Qin, aku akan pergi bersamamu. Tunggu. Gubernur Nanchang Su Yingbian ada yang ingin disampaikan. Ada apa, Gubernur Su? Mungkinkah Anda juga ingin memfitnah Dewa Perang? Pelindung yang terhormat, saya yakin pasti ada kesalahpahaman di sini. Ada banyak orang di bawah langit ini. Bagaimana jika Anda salah mengenali orangnya? Bukankah itu cukup normal? Apa maksudmu? Saya sarankan agar orang ini tidak dilepaskan. Kita harus menahannya sementara untuk memverifikasi identitasnya. Susia, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan padamu. Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Pengawal, diam. Kau bajingan kurang ajar. Apakah begini caraku biasa mengajarimu? Ayah, diam. Tuan pelindung. Dewa perang, anak-anak tidak mengerti aturan. Saya kembali pasti menghukumnya berat. Gubernur Su kebenaran menuntut pengorbanan kerabat. Itu benar-benar tidak mudah. Gubernur Su, terima kasih atas pertimbanganmu. Ayah, kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Apakah kau masih membuat masalah untukku? Dewa perang anak ini lakukan banyak pelanggaran. The Atau film was mungkin izinkan saya translated mengantar and Anda. narrated by M Media. Tidak perlu karena kau begitu santai. Kau harus mengurus anakmu yang durhaka ini dengan benar. Ayo pergi. Ayah pikir orang tak berguna itu. Apakah dia benar-benar dewa perang? Apa yang kau pahami? Jika kau tidak bisa menahan hal-hal kecil, bagaimana kau bisa mencapai hal-hal besar? Hari ini dia didukung oleh Tuan Pelindung. Kita pada dasarnya tidak bisa menyentuhnya. Kita hanya bisa menggunakan taktik menunda. Tunggu sampai hari kelemahannya jatuh ke tanganku. Maka aku pasti akan
mencabik-cabiknya dengan 5 kuda. Kalian lanjutkan percakapan dulu. Saya akan pergi menyetir mobil. Aku punya pertanyaan untuk Kakak Xiao. Apakah kamu benar-benar dewa perang? Bagaimana mungkin aku tidak? Aku tahu itu, mana mungkin kamu dewa perang? Tepat sekali, bagaimana mungkin aku orang itu? Aku berharap kamu dewa perang. Karena tujuan aku menghadiri pesta ini. Untuk apresiasi dewa perang agung. Menyelamatkan grup Chang Feng kita. Menyelamatkan grup Chang Feng. Itu benar. Sebenarnya aku sudah tahu sejak awal. Pamanku siap buat masalah perusahaan. Ayahku kirim aku cari dewa perang. Lagi pula, jika aku bisa mendapatkan apresiasi dari dewa perang yang agung, maka aku pasti akan bisa menekan pamanku. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, kita pasti akan mengatasi kesulitan bersama. Tuan-tuan silakan masuk ke mobil. Tuan Muda Ji, Sepupu Ji Seongan dari Jiwon King. Tuan Muda Ji yakinlah. Nanti saya akan masuk untuk mengganti obat. Gadis yang baik. Grup Chang Feng akan menjadi milik kita. Tuan Muda Ji, tolong jangan lupakan saya ketika Anda menjadi kaya raya. Maka itu tergantung padamu. Apakah kau patuh malam ini? Saya akan mendengarkan perintah Tuan Muda Ji. Saya akan mematuhi segalanya. Apapun kau ingin Tuan Muda memanjakanmu. Ji Guhao, kepala keluarga Ji. Ayah, Sekarang sudah baik-baik saja. Kakak Xiao. Aku berutang budi lagi padamu. Penjaga orang tak berwenang masuk kamar pasien. Dasar bajingan, kau menfitnah kami. Omong kosong apa kau masuk tanpa izin? Kau ingin mencelakai tetua Ji, katakan pada kami sekarang. Siapa yang mengirimmu ke sini? Aku adalah ketua grup Chang Feng, putri Ji Guohao Jiwan King. Apakah ada yang salah jika aku memasuki kamar rumah sakit ayahku? Apa menurutmu, aku akan menyakiti ayahku sendiri? Mengapa tidak? Kau ingin ambil nyawa ayahmu sendiri. Demi mewarisi grup Chang Feng? Jiwan King, kau benar-benar kurang ajar. Percobaan pembunuhan ayah kandungmu. Bersekongkol untuk merebut grup Chang Feng. Kejahatan apa yang pantas kau terima? Direktur Chen, Tuan Muda Ji, kalian berdua akhirnya tiba. Kedua orang inilah yang masuk ke kamar pasien. Jika saya tidak menemukannya tepat waktu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Aku peringatkan kau, fitnah adalah kejahatan serius. Itu bisa menyebabkan pemusnahan seluruh klanmu. Tuan Muda Ji, dia mengancam saya. Dari mana datangnya anjing liar ini? Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Ji Xiaonan, mengapa kamu ingin menyakiti ayahku? Paman Chen, lihat. Wanita celaka ini. Ketika ayahnya sakit, dia kembali cabut selang napas ayahnya. Dan dia mengklaim aku memfitnahnya. Paman lihat, Wan Qin, mengapa kau menjadi seperti ini? Direktur Chen, bukan begitu. Direktur Chen, kau salah paham. Itu adalah perawat ini, dan bocah keluarga Ji ini yang melakukannya. Sejak tadi, kalian menggonggong sebabkan masalah di sini. Ini adalah masalah keluarga kami. Belum giliran orang luar sepertimu untuk ikut campur. Penjaga, bawa bocah bau ini, dan lemparkan dia keluar. Kakak Xiao adalah temanku. Biar kulihat siapa yang berani. Teman dan saudara Xiao, kau tidak hanya memelihara gigolo, tetapi kau juga membawanya ke sini. Bukankah ini sengaja? Memprovokasi ayahmu sampai mati. Kamu tidak boleh bicara omong kosong. Cukup, Wan Qin. Kau telah sangat mengecewakanku. Awalnya aku berpikir bahwa kau adalah permata berharga keluarga Ji. Aku tidak pernah menyangka kau bisa melakukan tindakan memalukan dan tidak bermoral seperti itu. Cepat dan berlutut di hadapan ayahmu dan bersujud untuk meminta maaf. Wan Qin, apakah kau belum mau berlutut? Paman Chen, aku benar-benar tidak melakukannya. Kamu melihatku tumbuh sejak aku kecil. Mana mungkin aku melakukan tindakan yang menyakiti ayahku? Berhenti membuat alasan. Kami memiliki saksi dan bukti yang cukup. Apapun kau katakan tak berguna. Paman Chen, jika dia menolak mendengarkanmu, maka biarkan aku membantumu menghadapinya. Saudara-saudara, serang. Tangkap Jiwan King. Dasar bocah tercela. Beranikah kau menyentuh Jiwan King? Aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Seorang gigolo sepertimu
Benar-benar tidak tahu diri. Aku memberimu kesempatan demi menghormati saudaramu. Hanya kau sendiri berani menyentuhku. Mengambil nyawamu tidak berbeda dengan mengambil nyawa seekor semut. Tidak ada bedanya. Kau bajingan, Tuan Muda Ji adalah pewaris masa depan grup Changfeng. Dia akan jadi kepala keluarga Ji. Jika kau menyentuhnya sedikit saja, 10 nyawa tak cukup ganti rugi. Konyol. Di Longshu ini tidak ada seorang pun yang tidak berani kusentuh. Kau benar-benar suka bercanda bukan? Aku penasaran berapa uang sepupuku berikan padamu sampai kau mempertaruhkan nyawamu seperti ini. Wan King adalah saudaramu. Jika kau menolak sadar kesalahanmu, maka hanya ada satu jalan, kematian. Kau benar-benar suka menyombongkan diri bukan? Biar kulihat, apakah kau bisa menyentuhku? Para penjaga, tangkap Ji Wan King. Merenggut nyawamu tidak berbeda dari merenggut nyawa seekor semut. Wan King, lihatlah orang macam apa yang kau bawa pulang. Apakah kau benar-benar ingin berdiri dan melihat saja sepupumu tercakik sampai mati? Paman Chen, kamu salah paham. Kakak Xiao, tolong lepaskan dia. Baiklah. Demi menghormati saudaramu. Tapi jika di masa depan, Ini benar-benar keterlaluan. Kau benar-benar sombong. Tahukah kau betapa besarnya sosok ayah Tuan Muda Ji? sosok penting. Siapa berani sebut diri penting di depanku? Kau bajingan. Di dunia ini, kecuali Dewa Perang Naga Emas, aku Ji Xiaonan berani sentuh siapapun. Jadi, bagaimana jika sosok penting itu adalah aku? Kau. Ini cerita paling konyol tahun ini. Hari ini, anggap dirimu beruntun. Aku akan mengampunimu kali ini, tetapi nanti, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Hanya mengandalkanmu, kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Cukup, ini rumah sakit. Bukan tempat bagimu untuk membuat onar. Ayah, apakah ayah sudah bangun? Gua tahu kau sudah bangun. Wan King, mengapa kau tidak cepat-cepat meminta maaf di depan ayahmu? Minta maaf, mohon ampun sepupumu. Tuan, Sekarang akan membereskannya atas nama paman. Benar sudah ku bilang. Dia terlihat persis seperti seorang bajingan. Sekarang Tetua Ji telah menunjuknya secara pribadi. Mari kita lihat apa lagi yang harus dia katakan. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tetua Ji baru saja bangun. Biarkan dia menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Jika dia menunjukmu, maka jangan kencing di celana karena ketakutan. Masih bicara keras. Paman Sulung, dialah. Dia adalah gigolo yang dipelihara oleh putri kesayanganmu. The film Adalah was menjaga. translated and narrated by Bukankah M ini Media. mencoba membuatmu marah sampai mati? Ini benar-benar membuat keluarga Ji kita kehilangan semua muka. Wan King, ayahmu barusan bahkan menunjuknya. Cepat berlutut, akui salahmu. Ayah, kakak Xiao bukan orang seperti itu. Ji Xiaonan Anda cukup mahir memfitnah orang lain. Dia memfitnahku. Apakah itu juga diajarkan olehmu? Ini urusan keluarga Ji kami. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Dermawan. Terima kasih Dermawan, selamatkan saya. Gua tahu apa yang kau katakan, Dermawan. Jika bukan karena Dermawan, aku sudah lama akan dicelakai sampai mati oleh kedua orang itu. Apel. Xiaonan kalian semua. Paman Chen bukan aku. Kau bajingan. Kau berani bertindak kejam bahkan terhadap kerabatmu sendiri. Kau telah berdosa terhadap leluhur keluarga Ji. Paman Chen, aku salah. Aku ada urusan harus pergi. Bukankah tadi Anda bertingkah begitu hebat? Ada apa? Apakah ini ketakutan sekarang? Sudah berakhir kali ini, semuanya sudah berakhir. Tuan Muda Ji, Anda harus menyelamatkan saya. Masalah ini adalah yang menyuruh saya melakukannya. Hanya, Tuan Muda Ji, Dermawan, biarkan saja. tidak bisa dibiarkan para pengawal. Seret dia keluar untukku. Memfitnah Tuan Muda Xiao ini dan berkomplot melawan Tetua Ji. Buat dia menghilang dari Longshu. Seret dia keluar. Anda tidak bisa, Direktur. Seret dia keluar. Saya salah, Direktur. Saya mohon Anda memaafkan saya. Tolong jangan. Gua tahu kau sudah baik sekarang. Aku tidak akan mengganggu reuni kalian lagi. Ayah, bagus jika ayah baik-baik saja. Wan Kim, karena kebetulan kamu ada di sini,
Saya ingin bertanya padamu. Kali ini pergi ke Nanjing. Apakah kamu bertemu Dewa Perang Naga Emas? Dari legenda itu. Sepertinya keluarga Ji sudah kehabisan keberuntungan. Ayah, sebenarnya kali ini aku bertemu kakak Xiao. Dia adalah kakak Xiao yang sama, yang menyelamatkanku dari penjahat itu saat aku masih kecil. Sepertinya Anda bukan hanya penyelamat hidup saya, tetapi juga seluruh keluarga saya. Hanya saja sekarang yang tersisa dari saya hanyalah tubuh tua ini. Kalau tidak, saya akan pasti membalas Anda dengan baik. Tetua Ji, Anda terlalu baik. Wan Kim, saat ini, yang paling saya khawatirkan adalah bahwa kamu tidak akan hidup dengan baik. Pamanmu jahat. Keinginannya untuk berurusan denganmu semudah membalikan telapak tangan. Jika Dewa Perang ada di sini, ada kesempatan menang, tapi sekarang itu terlalu sulit. Ayah, apa sebenarnya yang ingin paman lakukan dengan grup Chang Feng? Apa yang harus dilakukan? Pamanmu ingin menggunakan sumber daya keuangan grup Chang Feng untuk mendominasi Longshou. Sungguh tercela. Berani bertindak sembarangan di Longshou. Dia sama sekali tidak menghargaiku. Sampah ini telah menyinggung keluarga Ji kita. Kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Hari ini aku akan mempersembahkan lenganmu untuk menyenangkan tetua Ji kita yang terhormat. Sungguh berani. Apakah kamu mencoba memberontak? Siapa kamu? Aku Ji Wan King, ketua grup Chang Feng. Mengapa belum pernah bertemu? Aku kapten tim keamanan dari ketua Ji Xiaonan. Begitu. Kamu adalah orang yang menyamar sebagai ketua Ji, bukan? Apakah kalian berdua bersekongkol? Sempurna, aku akan mencabut lenganmu juga. Nak, biar ku beritahu. Grup Chang Feng dari awal hingga akhir hanya memiliki satu ketua Ji Wan King. Karena Anda telah menyinggung perasaannya, maka Anda hanya punya satu jalan, kematian. Bocah, beraninya kamu menyinggungku. Kamu dianggap musuh ketua Ji. Ketua Ji akan menghukummu. Kamu tidak akan diizinkan hidup, dan juga tidak akan diizinkan mati. Kau bodoh, kau tidak tahu tempatmu. Segera minta maaf kepada Wan King sekarang. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Sebenarnya siapa kamu? Identitasku bukanlah sesuatu yang bisa disebutkan oleh sampah sepertimu. Sekarang cepat minta maaf kepada ketua Ji, dan bersujud 3 kali. Memohon pengampunannya. Kakak, ketua Ji, saya minta maaf, saya salah. Saya minta maaf, saya salah. Berdiri. Terima kasih banyak, ketua Ji. Kakak Xiao, aku dengar hari ini grup Chang Feng dan grup Wei Er mungkin akan bekerja sama. Kita harus masuk ke dalam. Ketua Ji, kakak. Saya sarankan Anda tidak masuk lagi. Ketua Ji sudah menyuap ketua Liu dari grup WR. Anda tidak punya kesempatan lagi. Konyol. Aku selalu beri kesempatan orang lain. Jika aku bilang ya, maka itu ya. Jika aku bilang tidak, maka itu tidak. Ketua Ji, saya awalnya berpikir bahwa proyek distrik baru ini, grup Chang Feng menanggapinya dengan sangat serius. Tapi siapa sangka, orang-orang yang masuk adalah 2 individu tak berguna ini. Halo Ketua Liu, aku adalah ketua grup Chang Feng Ji Wan King. Mengenai kerjasama ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk bertanggung jawab. Ketua Liu, wanita ini adalah putri dari kakak laki-laki saya yang tidak berguna. Orang di sebelahnya adalah gigolo yang dipelihara gadis itu. Reputasi keluarga Ji kami telah sepenuhnya dibuang olehnya. Di mana-mana Jerwan. Mengapa dia membiarkan 2 sampah ini masuk? Tidak perlu memanggilnya dia. Sudah dipecat olehku. Apa? Wan King, kau tahu ketua Liu itu tamu terhormat tingkat apa? Namun kamu membawa orang tak berguna ini masuk ke sini juga. Lalu bagaimana kerja sama ini bisa berhasil? Orang ini tak pantas bawakan sepatu ketua Liu. Wan King, bawa dia dan keluar. Kakak paman dan tetua, Xiao Yunting adalah orang yang diatur ayahku untukku. Untuk menjadi pengawal pribadiku, bukan orang luar. Dan jelas bukan gigolo. Aku katakan kepada kalian semua, apakah kalian benar-benar takut aku ada di sini? Apakah kalian takut aku akan merebut dari kalian kontrak 10 miliar yang sepal ini? Hanya berdasarkan Anda. Dan Anda berani menegosiasikan kontrak 10 miliar ini. Biar saya beritahu Anda, proyek distrik baru ini sudah lama ditetapkan untuk Tuan Muda Ji. Apa? Ketua Liu, proyek distrik baru. Aku bisa berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Berjuang.
Tidak peduli seberapa besar upaya yang kamu lakukan, kamu tetap tidak akan bisa bekerja sama. Wan Qin, sepertinya kamu masih terlalu naif. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Ketua Liu adalah orang kita. Dengan siapa proyek distrik baru ini bekerja sama? Hanyalah sepatah kata dari Ketua Liu. Sayang sekali. Ketua Liu Anda. Apakah dia bisa bernegosiasi di sini? Juga hanya masalah satu kata dariku. Di kontrak ini, namaku Ji Xiaonan sebentar lagi akan tertulis. Saat itu aku akan lihat seberapa keras kepala The dirimu. film was translated Hanya berdasarkan and kalian narrated semua. by M Media. Kalian pantas tanda tangan kontrak WR. Benar-benar omong kosong yang delusi. Beraninya kau. Kau adalah seorang gigolo. Hanya mengandalkan sedikit kekuatan yang kau miliki ini. Dan kau masih ingin menantang kami para elit. Kau tidak memenuhi syarat. Tuan Ji tidak perlu banyak bicara dengannya. Mari kita tanda tangani pesanan 10 miliar ini sekarang. Setelah kontrak ditandatangani, grup Changfeng akan menjadi milikku. Benarkah tidak ada cara lain? Jadi bagaimana jika itu pesanan 10 miliar? Apa yang kuinginkan adalah 100 miliar. Halo, Yulin. Xiang Changhai dari WR. Dalam waktu 1 menit, cepat bawa pesanan 100 miliar itu ke sini, untuk Yuan Qin. Penampilan yang cukup bagus bukan? Anda pikir tahu nama besar Zhang cukup? Pura-pura telepon bisa undang Zhang. Zhang Changhai ketua grup WR telah tiba. Xiang Changhai ketua grup WR. Ketua Zhang, mengapa Anda datang ke sini? Tuan Sang, apa yang membawa Anda ke sini? Saya tak teman tanda tangan area baru. Jadi saya bergegas ke sini. Tuan Xiang percayakan proyek ini padaku. Mohon yakinlah. Ji Wan Qin, mengapa kamu berdiri terpaku di sana? Tuan Xiang sudah tiba, cepat tuangkan teh. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Menurutku, seharusnya keluar dan tuang teh adalah Anda. Dasar bodoh yang kurang ajar. Nona Ji adalah kakak perempuanmu. Kau benar-benar tidak sopan. Kau benar-benar mengabaikan semua orang. Tetua Ji, Anda belum disiplinkan anak cukup ketat. Tetua Sang, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Gadis Ji Wan Qin ini di perusahaan tidak punya suara di perusahaan. Selain itu, dia bahkan membawa seorang gigolo untuk berpartisipasi dalam negosiasi perusahaan ini. Katakan padaku, bukankah dia harus diberi pelajaran? Anda bilang, siapa gigolo itu? Itu orang tak berguna itu. Untuk apa kamu duduk terpana di sana? Tetua Xiang adalah elit yang sangat kuat. Gigolo sepertimu berada di sini hanya mengotori mata Tetua Xiang. Bajingan. Tetua Xiang, apa yang kamu lakukan? Tetua Sang, di mana anak saya menyinggung Anda? Orang yang dia singgung bukan saya. Itu dia. Apakah Anda tahu apa identitasnya? Beberapa kepala Anda tidak cukup untuk menebus kejahatan itu. Apa, Tetua Sang? Tidakkah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Ketua Zhang, pasti ada kesalahpahaman. Bukankah dia hanya orang tak berguna yang suka bicara omong kosong? Anda pasti salah orang. Aku melupakanmu lagi. Ketua Zhang. Orang ini menerima suap pribadi, hampir menyerahkan kontrak senilai puluhan miliar kepada individu yang tidak berguna. Dia seharusnya sudah dihukum. Aku gagal disiplinkan bawahan cukup ketat. Pengawal, buang sampah ini keluar. Buat dia benar-benar menghilang dari Long Show. Apa? Jangan. Tetua Zhang, mohon maafkan saya kali ini. Dengarkan penjelasan saya, Tetua Zhang. Bagus sekali, mengingat kamu bertindak cepat kali ini. Aku akan mengampunimu kali ini. Terima kasih Yang Mulia atas belas kasihan Anda. Ini terbalik. Ini benar-benar gila. Seseorang yang biasanya sedingin Tetua Xiang, namun karena orang ini telah berurusan dengan Ketua Liu, seseorang yang begitu dihormati oleh Tetua Xiang di Longshow. Mungkinkah itu sosok tertinggi itu? Tidak mustahil. Ini tidak mungkin. Yang Mulia, mengenai proyek ini, apakah perlu dilanjutkan? Lanjutkan saja sesuai kontrak. Mustahil. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi tokoh besar. Aku adalah ketua grup Changfeng. Aku adalah penerus keluarga Ji. Tetua Xiang, kontrak bernilai puluhan miliar ini cukup kari saya untuk tanda tangan. Hanya mengandalkan Anda. Dan Anda masih ingin bekerja sama dengan grup WR kami. Nona Ji, grup WR kami bersedia menandatangani kontrak dengan Anda. Proyek karya baru. Dan terlebih lagi, kami akan memberikan tambahan kontrak senilai ratusan miliar. Apa?
Apakah kamu mengatakan bahwa ingin tanda tangan kontrak ratusan miliar? Ya, kontraknya sudah disiapkan. Nona, jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak The film puas, was saya akan translated segera memanggil and seseorang narrated by untuk M. merevisinya Media. sampai Anda puas. Ketua Sang, apa maksud dari semua ini? Grup WR ini. Bukankah mereka ingin menandatangani kontrak ini dengan putra saya? Bukankah ini sudah diputuskan sejak lama? Bagaimana bisa tarik kembali kata-kata? Terlebih lagi ini adalah kontrak yang sudah ditandatangani. Diserahkan pada Jiwan Kim dan si tak berguna. Apakah Anda tidak takut kehilangan semua uang itu? Apa yang kalian semua mengerti? Kontrak yang ditandatangani hanyalah setumpuk kertas bekas. Yang terpenting adalah sosok terhormat ini puas. Wan King aku lihat tumbuh sejak kecil. Harap yang mulia tak dendam orang kecil. Mohon izinkan kami untuk terus berjuang membantu Anda. Dan saya juga. Paman Kian Paman Ma. Selama itu demi kepentingan grup Chang Feng, aku pasti tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Itu bagus, jika tidak ada hal lain kami akan pergi sekarang. Kalian semua. Kalian mengambil uangku dan gagal melakukan pekerjaan itu. Aku akan membuat kalian membayar. Tampaknya metode Anda hanya sebatas itu. Baiklah. Kau berulang kali merusak rencanaku. Hari ini aku ingin kau membayar darat dengan darat. Jika Anda berani menunda Nonaiji menandatangani kontrak, maka saya akan membatalkan kemitraan ini. Apel. Tidak bisakah kau sedikit fleksibel? Ayah katakan sesuatu. Lupakan saja, mari kita biarkan seperti itu untuk saat ini. Serahkan saja pada Wan King. Nonaiji Tuan. Jika tidak ada hal lain, saya akan permisi sekarang. Kakak Xiao, ayo kita pergi juga. Ayah, apakah ayah akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Hari ini Jiwan Kim menandatangani kontrak 100 miliar. Dengan bantuan besar dari WR, dia pasti akan kembali ke perusahaan di masa depan. Saat itu tidak akan ada lagi yang tersisa untuk kita. Saya tahu, tapi saat ini mereka mendapat dukungan dari Tetua San, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kita hanya bisa merencanakan untuk jangka panjang. Bajingan Xiao Yunting itu. Benar-benar tidak ada cara untuk melenyapkannya. Kita bahkan membiarkan dia menaungi kita. Saya pikir setelah kakak saya disingkirkan, Wan King ini bisa aku manipulasi sesuka hati. Tapi anak bernama Xiao ini merusak rencana baik kita. Orang bernama Xiao ini memiliki hubungan dekat dengan Tetua San. Identitasnya sangat misterius. Wan Kim, mengapa kau membawaku ke sini? Tempat ini penuh dengan apartemen paling mewah. Bukankah ayahmu sudah keluar dari rumah sakit? Aku ingin memindahkannya ke tempat yang sedikit lebih tenang. Kurasa tempat ini tidak buruk. Wan Kim, Tong Shen, pria yang pernah mengejar Jiwan King. kamu di sini lihat rumah. Dan pria ini adalah Tong Xian lama tidak bertemu. Dia adalah seorang sopir. Benar kau bisa langsung tahu dari cara dia berpakaian. Tidak apa-apa, kami datang ke sini khusus untuk membeli villa. Mengapa kami harus pergi? Jangan kakak Xiao, kamu tidak seharusnya. Rumah-rumah di sini terlalu mahal. Saat ini, grup Yang Feng belum stabil. Kita tidak bisa menghabiskan uang secara berlebihan. Jangan khawatir, percayalah padaku. Nona, berapa harga villa paling menonjol ini? Bahkan sampah sepertimu punya selera yang bagus ya. Villa ini adalah yang paling mewah di sini. Harganya 1 miliar yuan. Tetapi bahkan jika kamu mencoba bekerja selama 100 tahun, kamu tetap tidak akan menghasilkan cukup uang. Hanya 1 miliar yuan. Apa yang ingin kami beli hari ini? Tepatnya yang ini. Apa kau sampah berani membeli villa ini? Nak, berhentilah bermimpi. Kau tidak berpikir bahwa hanya dengan mengandalkan bualan, kau bisa mengeluarkan 1 miliar kar. Tepat sekali. Orang seperti dia, jangankan 1 miliar, mungkin bahkan 10 yuan, dibayarkan oleh gadis ini. Hanya 1 miliar yang remah. Lihat betapa tidak sabarnya kalian semua. Nah, kau dengan santai mengatakan ingin membeli rumah mewah ini. Jika kau tidak bisa menunjukkan 1 miliar ini, aku akan menindakmu sesuai hukum. Benar Tuan. Orang seperti dia, masih bermimpi menghasilkan 1 miliar. Bahkan jika dia menjual dirinya sepenuhnya, dia tetap tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Karena kamu suka membual dengan kata-kata, maka aku akan memberimu kesempatan. Silakan tunjukkan 1 miliar ini. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya, nasibmu akan sengsara. Kakak Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan jika aku mengeluarkan semua uang tunaiku,
Aku masih tidak punya 1 miliar. Apa yang kau takutkan jangan lupa. Pelindung Persik Emas sebelumnya memberiku kartu hitam tertinggi. Apa yang kamu ragukan? Cepat dan tunjukkan uangnya. Aku tidak punya uang tunai. Tapi, aku punya kartu hitam tertinggi ini. Kartu tak berhargamu. Kau bilang ada 1 miliar di dalamnya. Apa kau menganggapku anak berusia 3 tahun? Kartu tak berhargamu itu punya 1 miliar. Saya mengerti. Anda tidak gila kan? Aku mengabaikan satu hal. Orang-orang di tingkatmu pada dasarnya tidak bisa tahu arti penting kartu hitam tertinggi. Kau. Gila kurang ajar pikir bangsawan. Tuan Muda Tong, tolong, jangan gelisah. Apakah ada 1 miliar di kartu milikku ini, atau tidak? Ambil saja dan coba gesek dan kau akan tahu. Kau benar-benar pandai berakting. Kau harus tahu bahwa jenis rumah yang kau pilih tidak bisa dibeli hanya karena kau punya 1 miliar. Hanya orang yang sekaya sebuah negara atau tokoh besar dengan status terkemuka yang memenuhi syarat jika kau tidak bisa menunjukkan uangnya. Lihat bagaimana aku akan menindakmu. Ini tidak baik, Tuan Muda. Apa yang perlu dicemaskan? Apakah ada 1 miliar di dalamnya? Apa yang Anda bicarakan, Tuan? Tidak ada di sini. Tidak ada. Kenapa kau tidak berhenti berpura-pura? Apa kau tahu bahwa kau sudah terbongkar sekarang? Apa kau tahu hidupmu akan segera The berakhir? film was Kau hanyalah translated pengemis rendahan and yang miskin. narrated by 1 M. miliar? Media. Apa aku yakin kau bahkan tidak punya 10 dolar? Sudah berakhir, anggap semuanya selesai. Sekarang aku memberimu 1 kesempatan. Cepat berlutut. Akui aku sebagai ayahmu. Segera tinggalkan sisi Wan Qin. Dan aku mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Tuan Muda Tong, dengarkan saya. Tidak ada 1 miliar di kartu ini. Tetapi 10 miliar saya sudah memberitahu ketua. Ketua Tong akan segera tiba untuk menyambutnya secara pribadi. Apel, tetua Tom datang. Ayah, mengapa ayah di sini? Saya dengar seorang pria membawa 10 miliar untuk membeli gedung saya. Masalah sepenting ini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sama sekali? Apel, ayah, mungkinkah ayah melakukan kesalahan? Tak ada 1 miliar di kartu. Tuan Muda Tong, benar-benar tidak ada 1 miliar di sini. Karena 1 miliar hanyalah uang recehnya. Apel, kartu lusuh ini punya 10 miliar. Tidak mungkin. Di kartu anak miskin ini, bagaimana mungkin ada 10 miliar? Apakah kalian semua melakukan kesalahan? Kau bajingan. Apa kau tuli? Tuan Xiao memiliki 10 miliar. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Apakah Anda tahu kartu jenis apa ini? Bukankah itu hanya kartu yang dibuat? Kurang ajar. Kartu milik VIP di antara VIP di Long Show yang dapat memiliki kartu hitam tingkat tinggi ini. Ini disebut kartu hitam tertinggi. Nilai aset Tuan Xiao ini benar-benar tidak dapat diperkirakan. Apel, Tuan Xiao, ini kartu Anda. Silakan ambil. Maaf repotkan, tetua Tong datang sendiri. Tuan Xiao, putra saya bodoh. Mohon sampaikan pikiran Anda secara langsung. Jika Anda bisa membeli rumah saya, itu akan menjadi berkah bagi 3 generasi keluarga saya. Tetua Tong, rumah ini memang rumah yang bagus. Saya pasti akan membelinya, hanya saja putra Anda dan saya memiliki janji yang belum terpenuhi. Tuan Xiao, mohon yakinlah. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya bantu. Saya pasti akan membuat Anda puas. Tongsen apapun yang dikatakan Tuan Xiao, lakukan saja apa yang dia suruh. Apa kau dengar itu? Tom Shen, asetku saat ini, seperti yang kamu lihat, bukan hanya 1 miliar, uang seluruh keluargamu. Jika digabungkan bahkan tidak sebanyak itu. Harus panggilku begitu. panggil apa? Apa kau benar-benar berpikir aku akan memanggilmu ayah? Aku ayahmu. Baiklah, aku tidak memaksamu kok. Wan King, ayo kita pergi. Kau. Kemarilah. Jangan bersembunyi lagi. Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang minta maaflah padaku. Mungkin kamu akan punya lebih banyak kesempatan. Nah, kau telah menyinggung tokoh besar. Hari ini kau pasti akan kehilangan nyawamu. Serang. Sebenarnya siapa kau?
Token naga emas. Dewa perang naga emas, ampuni nyawaku. Kami juga disuap oleh orang lain. Kami hanya mengikuti perintah. Siapa yang begitu berani? The film Sampai was berani mengirimmu translated untuk and mengambil nyawaku. narrated by Ketua M. yang dari Asosiasi One Long. Dewa perang kau telah mengambil nyawa putranya. Dia ke Sicing, cari orang balas dendam. Jadi dia mengirim kau untuk mengambil nyawamu. Hadiah untuk kepalamu di pasar gelap. Sudah mencapai 80 juta. Selain dia, apakah ada hal lain? Kali ini dia juga bersekutu dengan keluarga Ji. Mereka ingin berurusan denganmu bersama-sama. Kau pasti harus berhati-hati. Pikir bisa bunuhku sendiri, tapi kamu datang di waktu yang tepat. Apakah kamu ingin mempertahankan hidupmu? Ya, Pada saat itu, kamu terus saja melakukan ini. Kenapa kalian semua ada di sini? Dewan King, kamu benar-benar kurang ajar. Berani habiskan 1 miliar beli villa mewah. Hukuman apa yang pantas kamu dapatkan? Wan King tak pakai dana perusahaan beli rumah. Mengapa kalian semua berteriak di sini? Omong kosong. Jika dia tidak menggunakan uang dari grup Chang Fan kita, dari mana dia mendapatkan 1 miliar? Untuk membeli villa itu. benar kau bocah bau. Jangan bilang rumah itu 1 miliar. Dibeli dengan uangmu kan? Dewan King, cepat tarik garis yang jelas antara dirimu dan bajingan ini. Dan kemudian alihkan kepemilikan villa itu kepada sepupumu. Kenapa? Kamu bertanya, mengapa tidakkah kamu tahu? Bajingan busuk ini. Dia menyebabkan kematian Tuan Muda Aoyan. Sekarang negara-negara kacau karenanya. Ketua Aoyan datang ke keluarga dituntut tanggung jawab. Jika dia menyalahkan, kamu buat keluarga Ji terkubur bersamamu. Keluarga U yang kecil, tapi bikin kalian takut. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. The Jiwan King film was alihkan rumah ke adikmu. translated and narrated by M. Media. Masih anggapmu anggota keluarga Ji. Kalau tidak, kami akan mengusirmu dari daftar keluarga. Tidak mungkin daftar keluarga ada di tangan ayahku. Kamu tidak punya hak itu. Jiwan King. Apa ini? Mengapa silsilah itu ada di tanganmu? Ayahmu sudah tua. Apakah sesulit itu mengambil buku silsilah ini? Serahkan rumah itu. Kamu masih putri dari keluarga Ji kita. Mengapa begitu? Mengapa? Kalian semua adalah kerabatku. Di matamu hanya ada uang dan keuntungan. Dasar bajingan. Sejak kamu menemukan Bigoro itu, keluarga Ji kita tidak pernah damai. Wajar kamu beri kompensasi pada kami. Jika aku harus berkerabat dengan orang-orang sepertimu, silsilah ini tidak masalah tanpaku. Apakah kamu mencari pemukulan? Anda salah orang. Saya membeli villa ini. Kau membelinya, rumah itu berharga 1 miliar. Buah tak bisa dapat uang segitu. Hanya 1 miliar ini. Sudah membuatmu begitu gelisah. Benar-benar tidak berpengalaman dalam urusan dunia. Awalnya di matamu, aku hanyalah alat untuk bertransaksi. Pemberontak, benar-benar pemberontak. Dasar makhluk tak tahu berterima kasih dan pengkhianat. Keluarga Ji kita telah membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Namun kamu kurang setia daripada seekor anjing. Sekarang kami akan mengusirmu dari silsilah keluarga Ji. Baiklah. Kebetulan aku juga tidak menginginkan kerabat sepertimu. Gila, benar-benar gila. Sekarang aku akan menunggu Ketua Au yang tiba untuk melihat apakah dia bisa berurusan denganmu. Ketua yang telah tiba. Ketua U yang Ketua Asosiasi One Long. Ketua Yang. Anda telah tiba. Kau bocah, kau pasti mati hari ini. Ketua keluarga kami telah mengusir gadis ini, Jiwan King, dari keluarga. Dia sekarang dan keluarga kami tidak memiliki hubungan apapun. Hei kalian berdua anjing. Melihat ketua, mengapa kalian tidak cepat maju dan berlutut? Sungguh kesombongan. Di Longslu ini, hanya aku yang membuat orang lain berlutut. Kau dianggap apa? Kamu, Ketua Ouyang. Dia bunuh Ketua Balai Ouyang. Ketua Au yang saya sarankan, langsung mengambil nyawanya. Kau adalah Xiao Yuntin. Itu benar. Tidak buruk, aku sangat mengagumimu. Karena kau adalah orang pertama yang bertemu denganku dan tidak berlutut. Jika kau mengikutiku dan bekerja untukku, kau akan mencapai hal-hal besar. Hanya saja sayang sekali, ketua Anda tidak bisa mengampuninya. Benar sekali, Ketua Aoyan.
Kudengar kau kagumi orang berbakat. Tetapi sampai ini, tidak layak mendapatkan simpati Anda. Saya sarankan Anda mengambil nyawanya dan mengirimnya ke Istana Raja Yama. Diam perlu kau ajari aku. Saya tidak akan berani. Saya tidak berani. Xiao Yuntin yakinlah. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Tetapi aku akan membuat sisa hidupmu lebih sengsara daripada kehilangan nyawamu. Benar sekali. Ketua Huyan, apa yang Anda lakukan adalah benar untuk orang seperti dia. Disiksa oleh Anda 100 kali. Juga dianggap sebagai keberuntungannya. Nada bicaramu memang sombong. Tetapi dengan kemampuanmu, ragu kau bisa sentuh rambutku. Kakak Xiao. Kalau tidak mari kita lari saja. Ketua yang ini benar-benar bukan seseorang yang bisa kita hadapi. Wan Qin, jangan takut. Kita masih punya barang dari Dewa Perangkan. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Benar. Aku ingat sekarang. Ketua Ouyang, kamu harus segera pergi. Jika kamu mengagetkan Dewa Perang, konsekuensinya, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Jiwan Qin, berhenti menipu orang. Kau tidak benar-benar percaya bahwa Dewa Perang akan memperhatikanmu kan? Benar. Di Longshou, hanya satu orang bisa di atas keluarga Ouyang, adalah Dewa Perang Naga Emas. Dewa Perang Naga Emas sudah lama mengasingkan diri. Orang rendahan sepertimu berani mimpi bergantung pada Dewa Perang. Ketua Ouyang, apakah Anda ingin tahu bagaimana putra Anda kehilangan nyawanya? Ketua, jangan dengarkan Film lagi was kepalsuannya. translated Bocah ini and penuh narrated kebohongan. by M Kalau Media. kau dengarkan kebohongannya, semuanya akan hancur. Biarkan saja dia bicara. Aku juga ingin tahu apa yang mungkin bisa dia katakan. Putra Anda ingin mempermalukan Wan Qin. Dia terkena satu pukulan dariku dan kehilangan nyawanya. Apa katamu? Dia memberontak. Ketua Ouyang, bocah ini secara terbuka memprovokasi Anda. Bajingan, kamu bicara kurang ajar. Kau pikir ada yang bisa selamatkanmu sekarang? Kau coba sembunyi di belakangnya. Atau apakah kamu mengandalkan tetua Zhang dari WR? Saya katakan kepada Anda orang-orang ini, di depan Ketua Huyan, tidak berarti apa-apa sama sekali. Xiao Yunting ini tidak pernah membutuhkan siapapun untuk mendukungku. Tidak ada yang diizinkan ikut campur. Ini adalah token naga emas. Kenapa ada padanya? Dewa Perang keluar dari pengasingan. Wanita sialan ini benar-benar memiliki token naga emas. Mungkinkah mereka benar-benar menerima perlindungan Dewa Perang? Cucu perempuanku tersayang, kamu belajar. Tipu muslihat ini. Apa maksudmu? Ketua Huyan, token ini palsu. Gadis itu hanya ingin menipu Anda. Palsu. Tentu saja. Ketua Huyan, coba pikirkan. Dewa Perang Naga Emas keluar dari pengasingan pun. Kita belum melihat wajahnya. Dia hanya memegang token tingkat tinggi. Hanya untuk menakut-nakuti Anda. Benar sekali. Pasangan sialan ini adalah yang terbaik dalam menipu orang. Tidak mungkin. Token dari pelindung terhormat untukku. Bagaimana mungkin itu palsu? Bagus sekali kau berani menipuku. Kalau begitu hari ini aku juga harus berurusan denganmu. Jika Anda ingin menyentuh orang-orangku, pertama Anda harus melewati ujianku. Hadapi kau aku tak perlu turun tangan. Tuan Nangong silakan maju. Nangong, ahli Qigong puncak daftar pembunuh. Apakah itu Nangong Ye, Ketua? Dewa. Bagus sekali. Selama Tuan Nangong bertindak, maka kamu Xiao Yunting pasti akan kehilangan nyawamu tanpa keraguan. Trik apapun yang Anda miliki, gunakan saja semuanya. Aku tahu kau ingin mati. Bocah tak akan kubiarkan kau mudah mencapainya. Kau bunuh putraku berarti kau punya kemampuan. Berani pamer bela diri lawan Tuan Nangong. Apa yang begitu sulit tentang itu? Aku hanya tidak tahu apakah master ini akan mendengarkan perintahmu. Kau bocah bau apa yang masih kau pura-purakan? Tuan Nangong puncak daftar pembunuh. Qigongnya bisa menyerang orang dari jarak jauh. Dia kendalikan serangan hingga kau lumpuh. Samba. Sekarang cepat berlutut. Mohon Tuan Nangong untuk nyawamu. Agar Tuan Nangong akan memukulmu lebih ringan. Jika tidak, dia akan membuatmu tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati.
Baiklah. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Kenapa tidak biarkan Master Nangong memberikan sedikit demonstrasi? Tuan Nangong, apa yang Anda lakukan? Melakukan apa? Apakah kau tahu kau hampir menyebabkan aku kehilangan nyawaku? Betapa hebatnya sosok dia. Tidak mungkin, Tuan Nangong. Aku memberimu begitu banyak uang. Apakah kali ini kau mencoba mengkhianatiku? Uangmu aku tidak akan mengambil sepeser pun. Mengembalikannya padamu. Tuan, kami tidak punya permusuhan atau dendam. Mengapa Anda ingin mengambil nyawa saya? Tuan. Mungkinkah? Apakah kau disuap oleh bocah bau ini? Diam, aku memukul kalian berdua. Selalu merepotkan Nona Ji dan Tuan ini. Tuan Xiao selalu menunjukkan pertimbangan padamu. Karena kalian adalah kerabat Nona Ji. Itulah mengapa dia mengampuni nyawa kalian. Sekarang tampaknya, nyawa kalian tidak lagi layak dipertahankan. Ketua Ouyang mohon belas kasihan untuk kami. Nangong, kau berani mengkhianatiku. Aku hanya bisa membiarkanmu kehilangan nyawamu. Bocah, apa kau lihat itu? Barusan aku menahan sebagian kekuatanku, hanya mendorong cangkir. Namun aku mengambil nyawanya. Jika The ini film was mengenai dirimu, translated and narrated darah by spiritualmu Media. habis kau mati. Ketua Ouyang, keterampilan ilahi Anda luar biasa. Anda pasti bisa menekan sampah ini. Pada saat itu, villa 1 miliar itu akan menjadi milik Anda. Ketua benar-benar layak menjadi ketua. Pria bernama Xiao itu pasti sudah mati. Kenapa kau berdiri di sana terpana? Apa kau tidak tahu seni bela diri? Cepat coba. Wan Qin, tutup telingamu. Baik, Sepertinya waktunya telah tiba bagimu untuk pergi menemui putramu. Bocah, apakah hanya sebatas ini kekuatanmu? Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Tiba-tiba kepalaku terasa berat. Gunung menekannya, aku tidak bisa bernapas. Pria bernama Xiao itu. Kamu. Trik tercela apa yang kamu gunakan? Kepalaku. Wan Qin, sekarang sudah baik-baik saja. Kakak Xiao, apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah bahkan Ketua Ouyang tidak bisa menghadapinya? Bocah, mungkinkah kau benar-benar naga emas? Tidak. Bagaimana mungkin, sangat mustahil baginya untuk menjadi sosok yang begitu hebat. Sudah lama aku bilang padamu, untuk berurusan denganmu, aku hanya butuh setengah gerakan. Pria bernama Xiao itu, aku akan melawanmu sampai mati. Tunggu. Aku datang ke sini untuk memberitahumu. Dewa Perang adakan perjamuan kembali. Hanya yang punya undangan emas yang akan bisa hadir. Perlahan. Wan Qin, kau bilang tak hargai Dewa Perang. Jika kita bisa mendapatkan undangan ini, aku akan bisa bertemu langsung dengan Dewa Perang. Kita bisa sampaikan keluhan pada Dewa Perang, agar Dewa Perang dapat menegakkan keadilan bagi kita. Wan Qin, apakah kau benar-benar berpikir seperti itu? Kakak Xiao, kamu selalu melindungiku. Aku ingin melindungimu dengan caraku. Saya masih bertanya-tanya siapa itu. Hanya dengan sedikit aset yang Anda miliki itu, Anda masih ingin mendapatkan undangan berbingkai emas. Si Xiao itu tunggu sampai aku bertemu Dewa Perang. Aku laporkan kejahatanmu pada Dewa Perang. Mari kita lihat berapa lama kau bocah bisa tetap sombong. Di long show ini, hanya ada satu undangan berbingkai emas. Keluarga suku pasti harus mendapatkannya. Semuanya jangan terburu-buru. Undangan ini keluarga Ji kami juga pasti harus mendapatkannya. Sampah keluarga Xiao. Kenapa kau di sini membuat masalah lagi? Semuanya harap tenang. Jika keluarga Ji kami mendapatkan undangan berbingkai emas ini, kami pasti akan melapor kepada Dewa Perang. Sehingga sampah keluarga Xiao ini dihukum atas beberapa kejahatan. Tuan Muda Ton juga sudah tiba. Jangan pernah bermimpi mendapatkan undangan berbingkai emas itu. Bahwa dengan adanya aku di sini, jangan mimpi undangan emas itu. Sepertinya kalian semua telah bersekutu. Kebetulan akan kubereskan kalian sekaligus.
Kakak Xiao jangan takut. Kali ini, aku akan menghadapi mereka bersamamu. Mari kita abaikan mereka. Wan Qin, mendengar kau mengatakan itu aku lega. Saya umumkan lelang undangan emas ini. Kini resmi dimulai. Karena sifat khusus dari barang ini. Harga awalnya adalah 100 juta. Keluarga Guan, 200 juta. Keluarga Su 300 juta. Tuan muda dari keluarga Su telah menawar 300 juta. Keluarga Ji 700 juta. Ketua Ji di sini telah menawar 700 juta. Barang ini harganya sangat mahal. Wan Qin tawar lebih tinggi. Kakak Xiao, aku percaya padamu. 1 miliar. 1 miliar benarkah? Kau bilang tak sentuh dana perusahaan. Saya menawar 1,5 miliar. Kakak Xiao, apa yang harus kita lakukan? Jika aku mengeluarkan semua uangnya sekarang, aku hanya punya sisa 1,2 miliar. Wan Qin, sepertinya ada sesuatu di lenganmu. Angkat dan tunjukkan padaku. Sesuatu dari mana asalnya itu? Nona Ji di sini telah menawar 2 miliar. 2 miliar. Perusahaan kami tidak punya uang lagi. 2 miliar tawaran pertama. 2 miliar tawaran kedua. Semuanya harap bergabung dengan kami. Untuk menawar bersama undangan berbingkai emas ini. Keluarga Ji kami bersedia menghabiskan semua aset kami. 1,5 miliar. Keluarga Guan menawar 700 juta. Keluarga Tong menambah 1,2 miliar. Keluarga Su menambah 1,3 miliar. Bagus, ini adalah kelompok penawar gabungan yang langka. Dalam sejarah pelelangan, kelompok penawar gabungan tawaran pertama. Kakak Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? 10 miliar. Waktu habis. Selamat kepada kelompok penawar gabungan, karena berhasil menawar undangan berbingkai emas. Apa? Anda belum memanggil 3 kali. Mengapa sudah diselesaikan? Aku tidak menetapkan aturan ini. Mereka yang menetapkannya. Baiklah, jadi Anda bermain trik. Anda tidak akan berpikir bahwa pelelangan ini akan benar-benar menawar bersama seseorang seperti Anda, bukan? Sebenarnya kami sudah lama membentuk koalisi. Hanya untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kamu miliki, kamu tetap tidak akan bisa menawar dengan sukses. Karena pada dasarnya kamu tidak memiliki kualifikasi. Sudah lama saya katakan, Anda hanyalah sampah. Bahkan hari ini, Anda masih sampah. Xiao Yuntin, kau sendirian. Bagaimana kau bisa bersaing melawan kami semua? Lihatlah ekspresi jelek di wajahmu itu. Bukankah kamu sangat sombong? Biar ku beritahu, ini sedang disiarkan langsung secara global. Kau tampak seperti anjing kehilangan tuan. Sudah disiarkan langsung ke seluruh dunia. Aku katakan kepada kalian semua. Kalian benar-benar telah membuatku marah. Semua komandan di Longshow, dengarkan perintahku. Dalam beberapa saat, keluarga Su, tuan kedua Ji dari Xicheng, keluarga Guan dari Nancheng, dan keluarga Tong. Dalam beberapa saat semua harus disita asetnya. Apa yang kamu bicarakan? Kau pikir cukup ucap kata di kamera? Seseorang akan mendengarkanmu. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa membantumu hari ini. Bahkan jika kau berteriak sampai suaramu serak, tidak ada yang akan menjawabmu. Tampaknya taktik membual Anda yang kuat tidak berguna hari ini. Masih mimpi jati dewa perang. Biar saya beritahu Anda, pada dasarnya Anda tidak mungkin menjadi dewa perang. Anda Xiao. Meskipun keluarga, kami tidak sekuat dulu. Tapi kami bukan sampah seperti Anda. Bisa memamerkan kekuatan Anda di sini. Aku beritahu kamu, jika hari ini kamu berani menyita semua aset keluarga kami, maka yang kehilangan nyawanya adalah kamu. Balas dendam keluarga kami juga telah terlaksana. Sepertinya kalian semua benar-benar tidak tahu batas langit dan bumi. Pelindung Persik Emas telah tiba. Pelindung yang terhormat Anda, akhirnya tiba. Saya punya masalah penting untuk dilaporkan kepada Anda. Orang ini pada dasarnya bukan dewa perang, tapi adalah peniru. Benar, dia hanyalah seorang penipu. Pelindung yang terhormat bocah tengik ini telah meniru dewa perang dan mengeluarkan perintah. Mohon segera eksekusi dia. Kalian benar-benar sekelompok sampah. Benar-benar bodoh, keras kepala, dan tidak mau berubah. Pelindung terhormat, apa yang kau pegang? Ini adalah abu keluarga kalian. Dari keluarga Guan, keluarga Su, keluarga Tong. Dan juga tuan kedua Ji. Abu, Tuan, apa maksud Anda? Anda telah menghancurkan makam leluhur kami. Maksudku adalah keluarga Guan, keluarga Su, keluarga Tong. Dan tuan kedua Ji. Semua aset kalian sudah berubah menjadi abu. tidak mungkin.
Pelindung terhormat, mengapa dengar sampah ini? Ini gawat ayah-ayah, lihat cepat. Lihat berita halaman depan. Dewa Perang telah menangani berbagai kekuatan, seperti keluarga Guan, keluarga Su Tuan kedua Ji, dan keluarga Tong, semuanya telah disita sepenuhnya. Apel. Yuling menghormati Dewa Perang Naga Emas. Ini benar-benar yang sering dibicarakan semua orang. Dewa Perang Naga Emas. Dia adalah dewa perang yang legendaris. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan pelindung yang terhormat berlutut. Dia benar-benar dewa perang. Ayah, ini sudah berakhir, semuanya sudah selesai. Ayah, bukankah ayah bilang dia penipu? Dia, bagaimana mungkin dia nyata? JT selama bertahun-tahun ini. Pilar besar yang selalu ingin saya andalkan. Berada tepat di samping saya selama bertahun-tahun ini. Bertemu Dewa Perang, namun masih The tidak film was berlutut. translated and narrated by M Media. Ini semua hanya karena orang tua ini buta. Kakak ipar ini semua salah ayahku. Dia yang melakukannya, dia yang menghasutku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dewa Perang itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua salah ayahku. Dan wanita jahat itu, dia menghasutku untuk melakukan ini. Dewa Perang, mohon maafkan aku. Mohon maafkan aku, Dewa Perang. Yunting. Tidak, Dewa Perang. Pertimbangkan saya di sisimu 5 tahun. Tolong ampuni hidup saya. Ini semua salah saya dibutakan oleh kepentingan diri sendiri. Saya bukan manusia. Tolong ampuni saya. Tuan Dewa Perang, saya kembali sikat toilet. Menyikat kloset, menyikat selama setahun penuh. Tidak jadikan 10 tahun, 50 tahun. Mohon ampuni saya, Tuan Dewa Perang. Tuan Dewa Perang, saya salah. Kali ini saya benar-benar tahu saya salah. Mohon jangan ambil nyawa saya. Asalkan Anda mengampuni saya kali ini. Saya bersedia melayani Anda seperti sapi atau kuda. Su Yingbin, mengapa Anda mengatakan hal-hal ini sekarang? Apa yang seharusnya Anda katakan sekarang? Seharusnya adalah kata-kata terakhir Anda. Tapi yakinlah, kalian semua. Aku akan berurusan satu persatu. Orang-orang. Pertama, syarat kedua bajingan dari keluarga Su ini keluar. Eksekusi mereka. Dewa Perang. Saya tahu saya salah. Dewa Perang, saya salah. Selanjutnya adalah Jiwan Taiji Xiaonan. Hutan yang kalian berdua miliki akan kita selesaikan nanti. Mengapa kita tidak mulai dengan Guan Xiaorou dulu? Bagaimana dengan itu? Suamiku. Tuan Dewa Perang, saya mohon. Tolong ampuni saya. Beberapa tahun yang lalu, aku melepaskan segalanya. Kembali ke kampung hidup damai bersamamu. Tak kusangka kau buta oleh kepentingan MMO. Meninggalkan semua yang kita bagi bersama. Sekarang, aku akan mengampuni hidupmu. Tetapi semua yang kau miliki akan lenyap. Sekarang, enak. Terima kasih Tuan Dewa Perang. Dewa Perang. Hati-hati. Dan kau, Tongxian, aku menghormati ayahmu. Jadi hukuman matimu bisa dibatalkan. Tetapi mulai hari ini, toilet hotel selama 100 tahun ke depan akan menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. 100 tahun. Bukankah itu berarti bekerja sampai mati? Apa? Apakah kau punya keberatan? Saya tidak akan berani. Terima kasih, Dewa Perang. Adapun kalian berdua binatang, berulang kali menyakiti Wan King. Mendorong kerabatmu sendiri ke dalam jurang. Terutama kau orang tua. Kau mengklaim melakukannya demi keluarga Ji. Nyatanya semua itu demi dirimu. Tidak, itu tidak benar. Bukan itu maksud saya. Seseorang seret Yuan Tai keluar. Lumpuhkan kedua kakinya. Agar dia tidak bisa berdiri lagi. Dan menyakiti orang lain. Selesai. Ini adalah akhir. Selanjutnya giliranmu untuk menyelesaikan masalah ini. Kau menyakiti sepupumu sendiri. Hampir menyebabkan dia dipermalukan oleh pria lain. Apakah kau tahu kejahatan apa yang telah kau lakukan? Orang terhukum, Tuan Dewa Perangku. Saya mohon tolong ampuni saya. Saya tidak ingin berada di kursi roda. Awalnya, aku berniat mengambil nyawamu. Tapi bagaimanapun juga, kau dan Jiwang Tai juga kerabat Wan King. Aku bisa mengampunimu. Itu luar biasa. Terima kasih, Dewa Perang. Tapi bukankah kau sangat menikmati menindas orang lain? Kalau begitu kau harus berlutut di depan pintu untukku. Dan memanggil ayah 10.000 kali. Kapan kau akan selesai memanggil? Saat itulah, aku akan melepaskanmu. Saya akan menelepon apa yang harus saya lakukan. Saya lakukan. Apa saja asal nyawa diampuni. Saya akan menelepon sekarang juga. Ayah. Kakak Xiao,
Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar dewa perang naga emas. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku tahu. Kau lakukan itu demi kebaikanku. Seharusnya aku menduga lebih awal. Wan Qin. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku mencintaimu, menikahlah denganku. Aku terima.